Kelompok Hizbullah dari Lebanon mulai melakukan opening serangan balasan terhadap wilayah Israel. Dilaporkan puluhan rudal diluncurkan dari Lebanon ke Galilea Barat pada Kamis 1 Agustus 2024 malam. Sistem pertahanan Iron Dome Israel tampaknya kewalahan menangkis serangan tersebut. Adapun serangan ini merupakan pertama kalinya setelah kematian Panglima tertinggi Hizbullah Daud Sukar pada Selasa 30 Juli lalu. נודל! מזל טוב! בום! בום! נודל! עוד אחד. לא, זה מטוס. היה שם פיצוץ. אמרו שתהיה תגובה היום בלילה. יש פה חיילים. איפה? פה מצד שמאל. שלומי, בעצם... הנה. יואו, נודר! 3, 4! מה זה? מה זה? וואי. הנה, מתחיל. וואי. הנה, הטיל שם. אני רואה. וואו! בוקר טוב! Penyelidikan kasus kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyah masih terus berlanjut. Baru-baru ini terungkap Mossad Israel membunuh Haniyah dengan meledakkan bom yang ditanam di kamar tidurnya. Hal ini diungkap oleh dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Axios Media Amerika Serikat. Mossad tampaknya sangat leluasa di Iran hingga berhasil memasang bom di sebuah fasilitas dengan tingkat keamanan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya penetrasi badan intelijen Israel di dalam Iran, namun juga menunjukkan kelemahan aparat intelijen dan keamanan Iran. Sumber mengungkap intelijen Israel bisa tahu fasilitas dan ruangan mana yang akan ditempati Haniyah selama kunjungan ke Teheran. Disebutnya bom itu telah diselundupkan di ruangan Haniyah 2 bulan lalu. Bom itu diledakkan dari jarak jauh oleh agen Mossad yang berada di Iran setelah mengetahui Haniyah berada di Wisma Tamu. IRGC Iran mengatakan akan membuka penyelidikan terkait insiden tersebut. Kendati demikian, rencana Israel ini disebut tidak diketahui oleh Amerika Serikat. Namun pejabat Israel memberitahu Amerika Serikat mengenai operasi tersebut di hari pembunuhan pada Rabu 31 Juli malam. Sekretaris Jenderal Hizbullah yakni Hassan Nasrullah memberikan ancaman keras terhadap Israel. Nasrullah menekankan Israel akan banyak menangis setelah serangan yang menewaskan Panglima Hizbullah yakni Fuad Shukar dan pemimpin Hamas Ismail Haniyah. Pernyataan ini disampaikan Sekjen Hizbullah dalam upacara pemakaman Fuad Shukar pada Kamis 1 Agustus kemarin. Dia mengatakan Israel sedang memasuki arena berbahaya dan konflik memasuki fase baru. Dia menekankan bahwa berada dalam resiko perang besar melawan Israel. Nasrullah memastikan Zionis tak akan tahu dari mana Hizbullah akan membalas dendam. Dia menegaskan respon Hizbullah juga sebagai tanggapan terhadap pembunuhan Haniyah di Iran. Ia mengklaim Iran juga akan turun langsung menyerang Israel atas pembunuhan Ismail Haniyah. Menurutnya respon Israel akan lebih dahsyat dari yang dilakukan pada bulan April lalu, di mana saat itu Iran membalas serangan Israel yang menewaskan komandan pasukan Quds Iran di gedung konsulatnya di Suriah. Dengan demikian, Nasrullah pun meminta Israel untuk tertawa sedikit sebelum banyak menangis. Dengan gugurnya Ismail Haniyah di Iran akibat serangan Israel, Hamas akan memilih pemimpin yang baru. Salah satu kandidat kuat pengganti Haniyah jadi pemimpin Hamas adalah Khaled Meshal. Ia mulai dikenal dunia setelah Israel gagal membunuhnya.
Khaled Meshaal pernah disuntik racun oleh agen Mossad Israel pada tahun 1997 silam. Insiden itu terjadi di jalan luar kantornya di ibu kota Yordania, Amman. Serangan terhadap senior penting Hamas itu diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Insiden penyuntikan racun itu membuat marah Raja Hussein Yordania. Saat itu, dia bahkan mengancam akan menggantung pelaku pembunuhan dan membatalkan perjanjian damai Yordania dan Israel. Merespon ancaman tersebut, Netanyahu kemudian memberikan penawar racun. Sejak saat itu, politikus Palestina kelahiran 1956 itu dianggap sebagai salah satu pahlawan perlawanan Palestina. Pada tahun 1999, Meshaal dipenjara sebelum diusir dari negara itu. Dia menetap di Qatar lalu pindah ke Damaskus pada 2001 untuk mendirikan kantor pusat permanen baru Hamas. Pada 2017, di akhir masa jabatan terakhirnya sebagai kepala biro politik, Meshaal mengundurkan diri dan digantikan oleh Ismail Haniyeh. Bagi rakyat Palestina, Meshaal dan semua pemimpin Hamas adalah pejuang pembebasan dari pendudukan Israel. Sumber Hamas mengatakan Meshaal diperkirakan akan dipilih sebagai pemimpin tertinggi untuk menggantikan Ismail Haniyeh. Selain Meshaal, dua pejabat senior Hamas di Doha, yakni Moussa Abu Marzouk dan Khalil Al-Hayya juga disebut-sebut bakal masuk dalam bursa calon pengganti Ismail Haniyeh. Sebelumnya, jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh telah dilakukan upacara dan doa pemakaman di Iran pada Kamis 1 Agustus pagi hari. Setelah acara tersebut, jenazah Haniyeh kemudian diterbangkan ke Qatar untuk dimakamkan pada Jumat hari ini 2 Agustus. Jenazah pemimpin Hamas tersebut kini telah tiba di Doha, Qatar. Dari Iran ke Qatar, jenazah Haniyeh dibawa oleh pesawat kargo. Inilah penampakan peti mati jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Terlihat foto Haniyeh yang dipajang di depan peti matinya. Terdapat pula bendera Palestina yang diletakkan di atas peti mati. Sejumlah pejabat Qatar melakukan doa bersama ketika jenazah baru tiba. Adapun sholat jenazah untuk Haniyeh akan digelar selepas sholat Jumat di Masjid Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab yang berada di ibu kota Qatar. Rencananya Haniyeh akan dimakamkan di kota Lusail, Qatar. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala juga akan hadir di pemakaman Haniyeh. Dia sudah terbang ke Qatar didampingi Menkumham Hamid Awaludin pada Kamis kemarin. Kehadiran Yusuf Kala sebagai delegasi Indonesia memang sangat diharapkan oleh rakyat Palestina. Sebelumnya diberitakan Haniyeh tewas dalam serangan Israel yang menargetkan kediamannya di Teheran Utara pada Rabu 31 Juli lalu. Insiden itu terjadi dini hari saat Haniyeh dan pengawalnya sedang tidur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.